Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah mimpi indah di bawah langit biru Jakarta, sampai hari itu tiba ketika wabah ombye melanda seluruh negeri, mengubah segalanya menjadi mimpi buruk. Tubuh saya mulai membusuk, nafsu makan yang tak terkendali terhadap daging manusia membuat saya mempertanyakan kemanusiaan saya sendiri, tapi yang paling menyakitkan adalah melihat mata dokter itu, orang yang saya cintai, memandang saya dengan campuran kasih sayang dan ketakutan. Bagaimana bisa saya, seorang pemuda biasa dari desa kecil di Jawa, jatuh cinta pada seorang dokter elit di rumah sakit metropolitan, hanya untuk menjadi monster yang dia harus bunuh? Hati saya berdenyut kencang saat ingatan itu kembali, saat saya menyadari bahwa cinta kami bukan lagi tentang pelukan hangat, tapi tentang perjuangan melawan kegelapan yang menggerogoti jiwa saya. Setiap detik, saya bergulat dengan suara dalam kepala yang berbisik, bunuh dia, atau biarkan dia membunuhmu. Tapi di balik itu ada bisikan lain, bisikan cinta yang membuat saya bertahan. Saya, Ari, seorang seniman jalanan yang dulunya bebas berkelana di pasar malam Bandung, kini terperangkap dalam tubuh yang bukan milik saya lagi. Dokter itu, Derbima, dengan tangan lembutnya yang biasa menyembuhkan, kini menjadi satu-satunya harapan saya. Kami bertemu di tengah kekacauan ekuasi, saat saya masih manusia sepenuhnya, dan tatapannya yang penuh perhatian membuat hati saya meleleh. "Kamu aman sekarang," katanya saat itu, tapi sekarang, aman dari apa? Dari diri saya sendiri. Pikiran saya berputar-putar, mengingat malam pertama ineksi, ketika gigitan kecil dari orang asing di kerumunan membuat darah saya mendidih. Saya merasa tubuh saya berubah, kulit pucat, mata merah, dan hasrat yang mengerikan. Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi pada saya? Apakah ini hukuman atas cinta terlarang kami di masyarakat yang masih memandang rendah hubungan sesama jenis? Bima, dengan segala pengetahuannya sebagai dokter spesialis penyakit menular, bersumpah akan menemukan obat. "Aku tidak akan menyerah padamu, Ari," katanya, suaranya gemetar tapi tegas. Tapi di dalam hati, saya tahu, setiap hari saya semakin dekat pada tik-tak kembali. Konflik batin saya semakin dalam, saya ingin lari, tapi kaki saya membawa saya kembali padanya. Setiap malam, saya bergumam pada diri sendiri, apakah cinta ini layak untuk semua penderitaan ini? Jawabannya selalu ya, tapi dengan air mata yang tak terlihat. Di rumah sakit yang kini menjadi benteng terakhir di Jakarta, kami bersembunyi dari dunia luar yang runtuh. Militer menembaki ombye di jalanan, sementara saya terkunci di ruang isolasi, memandang Bima melalui kaca tebal. Dia datang setiap hari, membawa makanan yang saya tolak karena takut menyakitinya. "Ceritakan tentang mimpi-mimpimu dulu," katanya, mencoba mengalihkan perhatian dari kenyataan pahit. Saya ingat mimpi saya menjadi pelukis terkenal, menggambar keindahan alam Indonesia, tapi sekarang, tangan saya gemetar tak terkendali. Pikiran saya dipenuhi rasa bersalah, bagaimana jika saya menginjeksi dia? Bayangan itu menghantui saya, membuat saya menangis dalam diam. Bima, dengan mata coklatnya yang hangat, selalu bilang, "Kita akan lewati ini bersama." Tapi apakah dia tahu betapa saya membenci diri sendiri? Setiap kali dia menyentuh tangan saya melalui sarung tangan, hati saya bergejolak antara kebahagiaan dan ketakutan. Saya bertanya-tanya, apakah ini akhir dari cerita kami, atau awal dari sesuatu yang lebih besar? Di luar, berita tentang wabah menyebar ke seluruh pulau, dari Sumatera hingga Papua, membuat hati saya semakin berat. Saya merasa seperti beban bagi Bima, yang seharusnya fokus menyelamatkan orang lain. "Pergilah, tinggalkan aku," pernah saya katakan, tapi dia menggeleng, "Tanpa kamu, aku bukan apa-apa." Kata-kata itu seperti pisau, menusuk hati saya dengan manis dan sakit sekaligus. Konflik dalam diri saya semakin membara, bagian ombye ingin menghancurkan segalanya, tapi bagian manusia ingin melindunginya. Saya menghabiskan malam-malam sendirian, bergulat dengan pikiran gelap, apakah aku masih layak dicintai? Jawabannya datang dalam mimpi, di mana kami berdua berlari di pantai Bali, bebas dari kutukan ini.
Tapi kenyataan membangunkan saya dengan keringat dingin. Bima mulai bereksperimen dengan obat-obatan, mencampur ramuan tradisional Indonesia seperti jamu dengan ilmu modern. Ini akan berhasil, katanya, tapi saya melihat keraguan di matanya. Hati saya hancur melihat dia kelelahan, begadang demi saya. Apakah cinta ini egois? Pikiran itu menyiksa saya setiap saat. Saya ingin katakan padanya untuk berhenti, tapi ego saya menahannya. Di tengah itu, teman lama Bima, seorang perawat bernama Dito, mulai muncul lebih sering. Saya merasa cemburu meski tahu itu tak beralasan. Dia hanya membantu, pikir saya, tapi suara Om Bie dalam kepala berbisik sebaliknya. Konflik batin semakin dalam, membuat saya semakin lemah. Saya mulai menulis catatan harian, menuangkan perasaan yang tak bisa dicapkan. Bima, maafkan aku jika aku menjadi monster sepenuhnya. Air mata saya jatuh ke kertas, membasahi tinta. Tapi dia menemukan catatan itu dan malah semakin dekat. Kita lawan bersama, katanya. Hati saya meleleh, tapi ketakutan tetap ada. Di luar ruangan, suara tembakan dan jeritan Om Bie semakin dekat, mengingatkan bahwa waktu kami terbatas. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah ini akhir yang bahagia, atau tragedi yang tak terelakkan? Jawabannya masih kabur, tapi cinta kami tetap menyala. Bima mulai berbagi cerita masa lalunya, tentang bagaimana dia menyembunyikan orientasi seksualnya dari keluarga konservatif di Yogyakarta. Kamu membuatku berani, katanya. Pikiran saya berputar, merasa bersalah karena sekarang saya malah membahayakannya. Konflik dalam hati semakin kuat, saya ingin melindunginya, tapi juga tak ingin kehilangannya. Setiap hari, saya melawan dorongan Om Bie, memokuskan pada ingatan manis kami. Seperti saat pertama bertemu di Estial Seni di Surabaya, di mana tawa kami bergema di antara kerumunan. Sekarang semuanya berubah. Saya merasa seperti Om Bie bukan hanya secara isik, tapi juga emosional, mati rasa terhadap dunia kecuali padanya. Aku cinta kamu, gumam saya melalui interkom, dan dia membalas dengan senyum yang membuat hati saya berdegup. Tapi di balik itu, saya tahu wabah ini menguji batas cinta kami. Dito mulai bertingkah aneh, seolah menyembunyikan sesuatu. Saya curiga, tapi tak bisa apa-apa dari balik kaca. Pikiran gelap menyerbu, apakah dia akan mengkhianati kami? Hati saya bergejolak, campur aduk antara cinta dan paranoia. Bima meyakinkan saya, tapi keraguan tetap. Malam itu, saya bermimpi buruk, di mana saya membunuh Bima. Bangun dengan jeritan, saya menangis. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Dia datang, menenangkan dari jauh. Cinta kami seperti api di tengah badai, rapuh tapi tak padam. Saya mulai merenung lebih dalam tentang makna hidup dan cinta di negeri yang sedang hancur ini. Apakah Tuhan menguji kami? Pikiran itu membuat saya semakin emosional, air mata mengalir tak henti. Bima melihat itu dan hatinya ikut hancur. Kita akan selamat, katanya, tapi suaranya retak. Konflik batin saya mencapai puncak, saya harus memilih antara bertahan atau melepaskan. Tapi cinta menang selalu. Di akhir hari, saya tidur dengan harapan kecil, mimpi tentang masa depan bersama. Tapi realitas menunggu, siap menguji kami lagi. Wabah semakin parah, dan rumah sakit kami di Jakarta menjadi target serangan Om Bie yang tak henti. Saya mendengar jeritan dari koridor, membuat hati saya berdegup kencang, campur antara ketakutan dan hasrat gelap yang semakin kuat. Bima berlari ke ruangan saya, wajahnya pucat. Ari, kita harus pindah. Militer akan bom tempat ini. Kata-katanya seperti petir, menyadarkan saya bahwa cinta kami bukan lagi tentang romansa, tapi kelangsungan hidup. Di dalam hati, saya bergulat hebat, bagian Om Bie ingin bergabung dengan gerombolan di luar, tapi cinta pada Bima menahanku seperti rantai tak terlihat. Bagaimana jika aku menjadi ancaman bagimu, gumam saya, suara saya serak karena ineksi.
Dia memandang saya dengan mata berkaca-kaca, aku lebih takut kehilanganmu daripada mati. Kata itu menusuk jiwa saya, membuat air mata mengalir deras. Saya ingat masa lalu kami, saat kami berdua menyusuri pantai di Lombok, tangan bergandengan di bawah matahari terbenam, berjanji selamanya. Sekarang janji itu terasa seperti mimpi yang hancur. Dito muncul lagi membawa berita buruk, ada pengkhianat di antara kita, seseorang yang membuka gerbang untuk Om Bie. Hati saya langsung curiga padanya, apakah dia iri pada hubungan kami? Pikiran gelap menyerbu, bunuh dia sebelum dia membunuhmu. Tapi saya lawan, fokus pada Bima. Malam itu, saat ekuasi, saya dibebaskan dari isolasi dengan borgol khusus. Sentuhan Bima pertama kali setelah ineksi membuat hati saya meleleh, tapi juga menyiksa karena saya tahu bahayanya. Kami berlari melalui koridor gelap, suara Om Bie menggema. Di tengah kekacauan, Dito tiba-tiba menarik Bima ke samping, berbisik sesuatu. Saya melihat itu dan cemburu membara seperti api neraka. Apa yang kalian bicarakan? Tanya saya dalam hati, tapi mulut terkunci. Konflik batin semakin dalam, saya merasa seperti monster yang tak pantas dicintai. Saat kami mencapai mobil, Om Bie menyerang. Saya merasa kekuatan gelap bangkit, ingin melindungi Bima dengan cara brutal. Tapi dia menarik saya, jangan, Ari. Kita lari. Hati saya hancur melihat ketakutannya. Di perjalanan ke tempat aman di pegunungan Bogor, saya diam, memerangi suara dalam kepala. Kamu bukan monster, bisik Bima, memegang tangan saya. Tapi saya tahu, saya adalah. Malam di tenda sementara, saya tak bisa tidur, merenung tentang pengkhianatan yang mungkin dari Dito. Mengapa dia selalu dekat Bima? Pikiran itu menyiksa, membuat saya menangis pelan. Bima bangun, memeluk saya dari belakang, aku hanya milikmu. Kata itu manis, tapi keraguan tetap. Pagi harinya, kami menemukan laboratorium kecil di desa terpencil. Bima melanjutkan penelitiannya, mencampur daun sirih dan obat modern. Saya membantu sebisa mungkin, tapi tubuh saya semakin lemah. Setiap kali gagal, hati saya semakin berat. Apakah ini sia-sia, gumam saya. Dia menggeleng, cinta kita tidak sia-sia. Tapi di balik itu, saya merasa beban. Dito mulai bertingkah mencurigakan, sering menghilang. Saya konfrontasi dalam hati, apakah dia akan menjual kami pada militer. Paranoia semakin kuat, membuat emosi saya meledak. Suatu malam, saya mendengar mereka bertengkar. Kamu harus tinggalkan dia, Bima. Dia berbahaya, kata Dito. Hati saya retak mendengar itu. Bima membela saya, tapi keraguan muncul di pikirannya, saya bisa rasakan. Konflik batin saya mencapai klimaks, saya ingin lari, tapi cinta menahanku. Saya menangis sendirian di hutan, mempertanyakan segalanya. Apakah aku pantas untuknya? Jawabannya datang saat Bima mencari saya, tanpa kamu aku hancur. Kami berpelukan, tapi bayangan pengkhianatan tetap. Di hari berikutnya, Dito menghilang, meninggalkan catatan, Ma, aku tak bisa tahan. Hati saya lega sekaligus sedih. Apakah dia pengkhianat? Pikiran itu menyiksa. Wabah menyebar ke pegunungan, memaksa kami bergerak lagi. Di perjalanan, saya hampir kehilangan kendali, hampir menyerang Bima. Makan aku, jerit saya, menangis. Dia memeluk saya, kita lawan bersama. Cinta kami semakin dalam, tapi penderitaan semakin berat. Saya merenung tentang masyarakat Indonesia yang dulunya ramah, kini hancur karena wabah. Apakah cinta sesama jenis kami penyebabnya? Pikiran konyol itu membuat saya semakin emosional. Bima meyakinkan cinta adalah anugerah. Tapi di hati saya ragu. Malam itu mimpi buruk datang lagi, di mana saya membunuh semua orang. Bangun dengan keringat, saya peluk Bima erat. Jangan biarkan aku jadi monster, bisik saya. Dia berjanji, tapi saya tahu waktu semakin singkat.
Konflik semakin membara, emosi semakin dalam. Saya mulai menulis surat perpisahan, Bima, jika aku pergi, ingatlah aku sebagai manusia. Air mata membasahi kertas. Tapi dia menemukannya dan marah, jangan pernah pikirkan itu. Pertengkaran kami penuh air mata, memperkuat ikatan. Di akhir, kami tidur berpelukan, hati penuh harapan rapuh. Tapi ancaman nyata menunggu, siap menghancurkan segalanya. Perjalanan kami ke Bali, pulau yang dulunya surga, kini menjadi neraka dengan ombie berkeliaran di pantai-pantai indah. Hati saya semakin terbelah, hasrat gelap semakin kuat, membuat saya mempertanyakan apakah saya masih manusia. Bima mengemudi dengan wajah tegang, kita akan temukan obat di sana, di laboratorium rahasia. Tapi di dalam, saya tahu ini mungkin akhir. Setiap kilometer, pikiran saya dipenuhi konflik, bunuh dia untuk akhiri penderitaanmu, bisik suara ombie, tapi cinta berteriak lebih keras. Saat berhenti di desa kecil di Jawa Timur, kami bertemu penyintas lain. Seorang wanita tua memberi ramuan tradisional, ini bisa tahan infeksi. Bima mencobanya pada saya, dan untuk pertama kali, saya merasa lebih baik. Tapi sampingnya membuat hati saya bergejolak, mimpi-mimpi tentang masa lalu kami semakin hidup. Saya ingat malam pertama kami mengaku cinta di Kai Jakarta, di bawah hujan deras, aku tak peduli dunia bilang apa, kata Bima. Sekarang dunia hancur, dan cinta kami diuji. Dito tiba-tiba muncul kembali, terluka parah. Ma, aku kabur karena takut, katanya. Hati saya membara dengan kemarahan, kamu pengkhianat, jerit saya dalam hati. Bima merawatnya, membuat cemburu saya meledak. Mengapa kamu selamatkan dia, tanya saya, suara gemetar. Karena humanity, jawabnya. Pertengkaran kami penuh emosi, air mata mengalir. Saya lari ke hutan, menangis, aku tak pantas. Pikiran gelap menyerbu, akhiri saja semuanya. Tapi Bima menemukan saya, memeluk erat, jangan pernah tinggalkan aku. Rekonsiliasi kami penuh air mata, memperdalam ikatan. Tapi Dito menyembunyikan rahasia, dia terinfeksi juga. Saat dia berubah, dia menyerang Bima. Saya lawan dia, membunuh teman lama itu dengan tangan sendiri. Hati saya hancur, aku jadi monster, jerit saya. Bima memeluk saya, kamu selamatkan aku. Tapi rasa bersalah menyiksa, membuat malam-malam saya penuh mimpi buruk. Kami lanjut ke Bali, naik kapal eri yang penuh risiko. Di laut, badai datang, mencerminkan gejolak hati saya. Apakah kita layak selamat, gumam saya. Bima berpegang pada saya, bersama, ya. Di Bali, kami temukan komunitas penyintas di Ubud. Mereka terima kami, tapi pandangan curiga pada kondisi saya. Seorang dukun lokal bilang, infeksi ini kutukan roh. Bima gabungkan ilmu dan mistik, menciptakan serum baru. Saat dicoba, saya merasa sakit luar biasa, hati berdegup kencang. Aku tak tahan, jerit saya. Bima menangis, bertahanlah untukku. Konflik batin mencapai puncak, tubuh saya menolak, tapi jiwa ingin bertahan. Malam itu, saya hampir mati, tapi isi tentang masa depan bersama membangunkan saya. Aku cinta kamu, bisik saya lemah. Dia tersenyum melalui air mata. Tapi ancaman baru muncul, militer tahu lokasi kami, ingin musnahkan semua ombie. Hati saya panik, lari, Bima. Tinggalkan aku. Tapi dia tolak, kita hadapi bersama. Rencana pelarian penuh ketegangan, emosi memuncak. Saya renung tentang pengkhianatan Dito, apakah dia sengaja? Rasa sakit itu memperdalam luka hati. Di tengah persiapan, kami berbagi momen intim emosional, berbicara tentang mimpi. Setelah ini, kita nikah di pantai, kata Bima. Hati saya meleleh, tapi realitas pahit. Serangan militer datang lebih cepat, bom meledak di sekitar. Kami lari, saya bawa Bima yang terluka. Jangan mati, jerit saya, air mata bercampur darah. Di gua tersembunyi, saya rawat dia, hati hancur melihat penderitaannya. Ini salahku, gumam saya.
Dia geleng, cinta kita benar. Konflik semakin emosional, saya menangis berjam-jam. Pagi harinya, Serum mulai bekerja, saya merasa lebih manusia. Tapi Bima semakin lemah. Serum untukmu, katanya. Hati saya retak, tidak. Kamu dulu. Pertengkaran penuh air mata memuncakkan drama. Akhirnya, kami bagi serum berharap cukup. Di saat tenang, saya renung tentang perjalanan kami dari Jakarta ke Bali penuh pengorbanan. Apakah ini akhir? Pikiran itu membuat emosi membuncah. Bima pegang tangan saya, apapun akhirnya, aku bahagia bersamamu. Air mata kami jatuh bersama, memperkuat cinta. Tapi bahaya masih mengintai, siap meledak. Di gua gelap di lereng Gunung Agung, Bali, saya duduk memandang Bima yang lemah, hati saya seperti terkoyak ribuan kali. Serum mulai bekerja pada saya, tapi pada dia, eknya lambat, membuat saya panik. Mengapa aku yang sembuh dulu, gumam saya, rasa bersalah membanjiri seperti banjir bandang. Pikiran gelap kembali, kamu tak pantas selamat, dia yang harus. Konflik batin semakin brutal, seperti perang di jiwa saya. Setiap hembus napas Bima membuat air mata saya mengalir, mengingat bagaimana dia korbankan segalanya untuk saya. Di luar, suara helikopter militer menggema, mengingatkan bahwa kami buronan. Seorang penyintas dari komunitas datang diam-diam, membawa berita, mereka tahu kalian di sini, karena pengkhianat internal. Hati saya membara, siapa lagi yang mengkhianati? Paranoia memuncak, membuat saya curiga pada semua orang. Bima bangun lemah, Ari, kita harus pergi ke pantai utara, ada kapal evakuasi. Tapi kondisinya membuat hati saya hancur, kamu tak bisa jalan, jerit saya, emosi meledak. Kami bertengkar hebat, dia bersikeras, aku tak mau jadi beban. Kata itu seperti pisau, menusuk dalam. Saya peluk dia erat, menangis, kamu bukan beban, kamu segalanya. Rekonsiliasi penuh air mata, memperdalam luka emosional. Di perjalanan menyusuri hutan Bali, saya gendong Bima, tubuh ombie saya yang kuat jadi berguna. Tapi setiap langkah, pikiran menyiksa, bagaimana jika serum gagal padanya. Rasa takut itu membuat saya menangis pelan. Kami beristirahat di air terjun kecil, di mana Bima cerita tentang impian masa kecilnya menjadi dokter untuk selamatkan orang seperti saya. Kamu ubah hidupku, katanya lemah. Hati saya meleleh, tapi juga retak karena realitas. Malam itu, demam Bima naik, membuat saya panik. Saya berdoa pada roh-roh Bali, selamatkan dia, ambil aku saja. Konflik semakin dalam, saya bergulat dengan Tuhan dalam hati. Pagi harinya, kami temukan desa terpencil, di mana dukun tua beri ramuan khusus. Ini untuk jiwa yang terpecah, katanya. Bima minum dan perlahan pulih. Tapi saat itu, militer serang desa. Kami lari, tapi Bima tertembak di kaki. Tinggalkan aku, jeritnya. Hati saya hancur, tidak pernah. Saya lawan tentara, kekuatan ombie bangkit, membunuh beberapa. Tapi rasa bersalah setelahnya menyiksa, aku monster, menangis saya sambil gendong Bima. Di tempat persembunyian baru, saya rawat lukanya, air mata tak henti. Makan aku, bisik saya. Dia pegang wajah saya, kamu pahlawanku. Cinta kami semakin dalam, tapi penderitaan memuncak. Saya renung tentang pengkhianatan sebelumnya, Dito, apakah kamu sengaja injeksi diri untuk pisahkan kami? Rasa sakit itu memperberat emosi. Bima cerita rahasia, Dito pernah cintai aku, tapi aku pilih kamu. Pengakuan itu seperti bom, membuat cemburu retroaktif membara. Mengapa tak bilang, tanya saya, suara retak. Takut kehilanganmu, jawabnya. Pertengkaran penuh emosi, air mata bercampur. Tapi akhirnya, kami makan satu sama lain, ikatan semakin kuat. Serum akhirnya bekerja penuh pada Bima, tapi samping membuatnya lupa sebagian ingatan. Siapa kamu? Tanyanya sesaat. Hati saya retak total, menangis, aku Ari, cintamu. Perlahan ingatan kembali, tapi momen itu menyiksa.
Kami lanjut ke pantai di mana kapal tunggu. Tapi ombie besar serang dipimpin oleh yang seperti pemimpin. Saya lawan mereka melindungi Bima. Di tengah pertarungan saya terluka parah. Ari, jerit Bima. Hati saya penuh, lari, selamatkan diri. Tapi dia tarik saya ke kapal. Di atas kapal saat berlayar ke Australia, saya lemah, ineksi kembali. Bima suntik serum terakhir, bertahanlah. Konflik batin memuncak, apakah ini akhir? Air mata kami jatuh bersama. Di dek kapal, kami berpelukan, memandang Indonesia yang menjauh. Kita selamat, bisik Bima. Tapi di hati, saya tahu perjuangan belum selesai. Emosi semakin membuncah, rasa syukur campur takut. Saya menulis jurnal, menuangkan semua penderitaan. Bima, terima kasih atas cintamu. Dia baca, menangis. Momen itu penuh kedalaman emosional, memperkuat kami. Tapi bayangan masa lalu tetap siap hantui. Di atas kapal yang bergoyang di Samudra Hindia, menuju harapan baru, hati saya seperti badai yang tak kunjung reda. Serum terakhir bekerja, tapi meninggalkan bekas, mimpi buruk tentang pengkhianatan dan kematian berulang. Bima duduk di samping saya, memegang tangan. Ari, kita hampir sampai. Tapi matanya penuh kekhawatiran, membuat rasa bersalah saya memuncak. Semua ini karena aku, gumam saya, air mata mengalir deras. Konflik batin seperti tsunami, kamu hancurkan hidupnya, akhiri saja. Tapi cintanya menarik saya kembali. Malam itu, di kabin sempit, Bima cerita tentang keluarganya yang hilang di wabah. Aku tak punya siapa-siapa selain kamu, katanya, suara retak. Hati saya hancur mendengar, menangis, aku akan jadi keluargamu. Pelukan kami penuh emosi, memperdalam luka tapi juga menyembuhkan. Pagi harinya, badai laut datang, mencerminkan gejolak jiwa saya. Kapal goyang hebat, membuat Bima terjatuh. Saya selamatkan dia, tapi luka lama terbuka. Sakit, jeritnya. Saya rawat dengan tangan gemetar, Ma, ini salahku. Dia geleng, kita bersama. Tapi di hati, saya bergulat dengan rasa tak layak. Seorang penumpang lain, seorang dokter Australia, tawarkan bantuan. Tapi dia curiga pada kondisi saya, kamu masih terinfeksi. Hati saya panik, jangan ambil dia dariku. Paranoia memuncak, seperti api yang membakar. Bima bela saya, tapi pertengkaran dengan penumpang membuat emosi meledak. Kami cinta satu sama lain, jerit Bima. Momen itu penuh drama, air mata semua orang. Di malam berikut, saya hampir kehilangan kendali lagi, hasrat ombie bangkit karena stres. Lari dari aku, jerit saya pada Bima. Dia peluk saya erat, tidak pernah. Rekonsiliasi penuh tangis, memperkuat ikatan tapi meninggalkan bekas. Kami tiba di daratan Australia, tapi karantina ketat. Mereka pisah kami, saya diisolasi lagi. Hati saya retak, menangis berjam-jam, Bima. Jangan tinggalkan aku. Pikiran gelap, ini akhir, dia akan lupakanmu. Konflik semakin brutal, seperti siksaan tak berujung. Bima kunjungi melalui kaca, aku lawan untukmu. Kata itu manis, tapi penderitaan memuncak. Di isolasi, saya renung tentang seluruh perjalanan dari Jakarta hingga sini, penuh pengorbanan. Apakah cinta ini kutukan? Air mata membasahi bantal. Setelah tes, mereka bilang saya sembuh parsial, tapi Bima didiagnosis komplikasi. Dia mungkin tak selamat, kata dokter. Hati saya hancur total, jerit, tidak. Ambil aku saja. Saya mogok makan, bergulat dengan Tuhan, mengapa? Emosi membuncah seperti letusan gunung. Bima kunjungi, lemah, bertahanlah untuk kita. Pelukan virtual penuh air mata. Saya berjanji, tapi di hati, rasa putus asa mendominasi. Malam itu, saya mimpi tentang pengkhianatan akhir, Bima tinggalkan saya. Bangun menangis, jangan. Pagi harinya, berita baik, obat baru bekerja pada Bima. Tapi eknya membuatnya lupa sementara.
Siapa Ari? Tanyanya. Hati saya pecah berkeping, menangis histeris, aku cintamu. Perlahan ingatan kembali, tapi momen itu menyiksa jiwa. Kami reni, pelukan penuh emosi, makan aku, bisiknya. Saya makan, tapi luka dalam. Di pusat rehabilitasi, kami mulai hidup baru, tapi bayangan wabah tetap. Seorang penyintas Indonesia cerita tentang pengkhianat besar, pemerintah sengaja sebarkan virus. Hati saya membara, mengapa dunia begini? Kemarahan memuncak, membuat emosi saya meledak. Bima tenangkan Okus pada kita. Tapi di hati, konflik tentang masa lalu menyiksa. Malam-malam kami berbagi cerita, air mata mengalir. Kita selamat karena cinta, katanya. Hati saya meleleh, tapi juga retak karena trauma. Di akhir rehabilitasi, kami bebas, tapi dunia baru penuh prasangka terhadap penyintas. Mereka tak paham cinta kita, gumam saya. Bima pegang tangan, kita buktikan. Harapan kecil muncul, tapi emosi tetap membara. Saya menulis buku tentang kisah kami, menuangkan semua penderitaan. Untukmu, Bima. Dia baca, menangis. Momen itu penuh kedalaman, mempersiapkan akhir. Tapi ancaman lama kembali, gejala ineksi muncul lagi pada saya. Hati saya panik, tidak lagi. Konflik memuncak, siap ledak. Di rumah kecil di pinggiran Sydney, jauh dari Indonesia yang hancur, hati saya seperti lautan yang tak pernah tenang, gelombang emosi semakin tinggi setiap hari. Gejala ineksi kembali membuat saya lemah, dan Bima, dengan mata penuh air mata, kembali jadi dokter saya. Kita lawan lagi, katanya, suara retak. Tapi di dalam, saya tahu ini mungkin akhir, konflik batin seperti badai dahsyat, biarkan dia bebas, akhiri penderitaan. Air mata saya mengalir tak henti, mengingat semua pengorbanan. Malam itu, saya tak bisa tidur, renung tentang pengkhianatan terbesar, diri saya sendiri yang hampir hancurkan kami. Ma, Bima, bisik saya. Dia bangun, peluk saya, jangan katakan itu. Rekonsiliasi penuh tangis, emosi memuncak seperti klimaks drama. Pagi harinya, dokter bilang ineksi mutasi, sulit disembuhkan. Hati saya hancur, jerit dalam diam, mengapa lagi? Bima tak menyerah, gabungkan obat Australia dengan ramuan Indonesia yang kami bawa. Saat suntik, sakit luar biasa, membuat saya menangis, aku tak tahan. Dia pegang tangan, menangis bersamaku. Momen itu penuh kedalaman, memperkuat cinta tapi juga luka. Di tengah pengobatan, kami dapat berita, wabah di Indonesia terkendali, tapi korban jutaan. Hati saya retak mengingat tanah air, kita harus kembali suatu hari. Bima setuju, tapi matanya penuh ketakutan. Konflik tentang masa depan memuncak, membuat emosi membuncah. Malam-malam kami berdoa bersama, campur agama Indonesia dan keyakinan baru. Tuhan, selamatkan kami, gumam saya. Tapi di hati, keraguan, apakah cinta ini dosa? Prasangka masyarakat lama kembali menyiksa. Suatu hari, Bima jatuh sakit lagi karena kelelahan. Ini giliranku rawat kamu, kata saya lemah. Hati saya hancur melihat dia menderita, menangis, jangan tinggalkan aku. Dia tersenyum, selamanya bersama. Cinta kami seperti api abadi, tapi penderitaan seperti angin yang coba padamkan. Di puncak krisis, ineksi saya memburuk, isi kabur. Akhirnya tiba, pikir saya, air mata mengalir. Bima suntik dosis terakhir, berdoa. Saat itu, mimpi datang, kami di pantai Bali, menikah, bebas. Bangun, saya merasa lebih baik. Kamu selamat, jerit Bima, menangis bahagia. Rekonsiliasi akhir penuh emosi, pelukan tak lepas. Tapi pengkhianatan terakhir muncul, teman lama dari Indonesia kirim pesan, wabah sengaja dibuat untuk hilangkan minoritas seperti kalian. Hati saya membara dengan kemarahan, mengapa dunia benci cinta kami. Emosi meledak, pertengkaran dengan diri sendiri. Bima tenangkan, kita buktikan cinta menang. Kami putuskan kembali ke Indonesia, bantu rekonstruksi.
Di pesawat pulang, hati saya penuh campur aduk, takut, harap, cinta. Apakah kita siap, gumam saya. Bima pegang tangan bersama, ya. Tiba di Jakarta yang bangkit, kami disambut sebagai pahlawan. Tapi prasangka tetap, orang bisik tentang hubungan kami. Hati saya retak, tapi kami lawan dengan membuka klinik bersama, bantu penyintas. Ini legacy kita, kata Bima. Emosi memuncak saat kami bantu anak yatim, mengingatkan masa lalu. Suatu malam, di atap rumah, kami berpelukan, memandang bintang. Terima kasih atas segalanya, bisik saya, air mata bahagia. Dia cium kening saya, cinta abadi. Konflik berakhir dengan kedamaian, hati penuh syukur. Tahun-tahun berlalu, kami adopsi anak, bangun keluarga. Wabah jadi sejarah, tapi pelajaran tentang cinta tetap. Di akhir hayat, saya pegang tangan Bima, aku bahagia. Dia tersenyum, aku juga. Kematian datang damai, tapi warisan kami hidup, cinta menaklukkan segala. Indonesia bangkit dengan toleransi baru berkat cerita kami. Hati saya di akhir penuh kedamaian abadi.